Konon katanya, wanita punya 3 kesempatan untuk mengubah nasib. Lahir, pendidikan, dan menikahi pria yang baik. Hanzo, aku sudah kembali ke Indonesia. Sekarang di bandara. Lulu, kamu sudah pulang? Benarkah? Aku akan menjemputmu sekarang. Lulu sudah kembali. Kamu pulang sendiri saja. Rapat besok. Kamu yang pimpin untukku. Lulu. Bailu, 8 tahun lalu, Xie Hanzhou untuk mengejar. Bunga cantik bersih dari jurusan akting Universitas Jiang menghamburkan uang, memberikan kalung permata mahal. Untukmu. Aku bukan orang yang bisa kamu beli dengan uang. Lulu, aku Xie Hanzhou, barang yang sudah kuberikan. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Kalau kamu tidak mau, aku akan membuangnya. Kalau tidak mau, bisakah kamu memberikannya padaku? Asalkan kamu bisa membuat Lulu menerima hadiahku, maka kalung ini akan menjadi milikmu. Baik, Lu. Tunggu aku. Sejak itu, aku mengikuti Xie Hanzhou menjadi pengikutnya dalam mengejar dan mengambil hati Bailu. Dan aku juga mengandalkan hadiah dari Xie Hanzhou, menyelamatkan satu-satunya keluarga yang kumiliki setelah lulus. Bailu pergi ke luar negeri untuk berkembang. Aku bekerja di Xie Media Group atas permintaan Xie Hanzhou menjadi pengganti Bailu sebagai pasangan diranjang. Empat tahun telah berlalu, meskipun aku berjuang keras menjadi manajer artis papan atas. Xie Hanzhou tetap menganggap aku hanyalah pengganti Bailu, teman tidur untuk mengusir kesepian. Dan sekarang, sang pujaan hati telah kembali. Aku akhirnya bisa kembali menjadi Ye Jiwan. Nenekmu menderita penyakit jantung koroner yang parah. 3 pembuluh darah utama di jantung tersebut lebih dari 90%. Perlu segera dilakukan operasi bypass jantung. Jika tidak, saat pingsan berikutnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dok, butuh biaya berapa? Operasi, obat-obatan, perkiraan konservatif. Perlu menyiapkan 500 hingga 600 ribu. Lulu, untukmu. Aku bukan orang yang bisa kau beli dengan uang. Kalau kau tidak mau, aku akan membuangnya. Kalau tidak mau, bolehkah memberikannya padaku? Nenek. Cucuku saya. Nenek. Kerja? Kamu sibuk? Lulu bilang sudah bertahun tidak ketemu. Menyuruhmu ikut jalan-jalan. Lokasi sudah kukirim. Baik. Xie Hanzhou, dulu kau menarikku keluar dari jurang keputusasaan, menjadi satu-satunya keluarga bagiku. Meskipun semua ini hanyalah bonus dari cintamu pada orang lain. Kasih idaman kini kembali untuk terakhir kalinya. Aku akan melakukan 3 hal untukmu. Setelah itu, kita selesai. Direktur Xie, Nona Bai. Jiwan, astaga, perubahanmu besar. Masih ingat dulu kamu, kurus lemah, mengikuti di belakang saja, takut berbicara. Tadi sangka sekarang, wanita berubah besar, begitu cantik. Nona Bai terlalu memuji. Anda justru semakin bersinar dan memesona. Hanzhou, kudengar setelah aku pergi ke luar negeri, Jiwan yang selalu menemanimu. Sepertinya posisiku dulu sudah lama digantikan orang lain. Apa yang kau bicarakan, tak ada yang bisa menggantikanmu. Nona Bai tenang saja, aku dan Direktur Xie hanya hubungan atasan dan bawahan. Aku hanya bercanda. Sudahlah, bukankah mau melihat baju? Lihat, apakah ada yang kau suka?
Cari waktu, keluarkan pernyataan ke publik, katakan saja. Kau punya mitra kerja baru, akan berhubungan. Ada rencana untuk pergi? Baik. Baik. Setelah berita tersebar, aku akan mengaturmu untuk pindah ke cabang. Sampai Lulu melupakan kekesalannya. Aku akan memindahkanmu kembali. Jangan khawatir, Pak Xie. Aku akan mengatur setelah terima pekerjaan. Aku tahu posisiku. Bailu adalah cahaya putih yang kau tunggu bertahun-tahun. Tenang saja, aku akan benar-benar menjauh darimu. Tidak akan memengaruhi perasaan kalian. Ini janjiku padamu. Hal pertama. Hanzo, cantik tidak? Lulu tentu saja cantik. Masih ada yang kau suka? Semua yang kau suka, bawa saja. Hanzo, kepalaku agak pusing mungkin. Jet lag belum hilang, sisanya tidak bisa dicoba. Tapi baju belum terpilih. Aku ingat tuh selalu. Pergi, bantu Lulu mencoba. Ini tidak baik. Ciwan sekarang juga manajer besar. Tidak seperti dulu. Tidak apa-apa, bisa menjadi mudah pakaian. Untuk bintang besar Bai adalah kehormatannya. Pergilah. Nona Bai, sama seperti dulu. Anda tunjuk bajunya saja. Saya akan mencobanya untuk Anda. Ciwan, aku ingat waktu kuliah. Kamu juga punya gaun warna ini. Kenapa kemudian tidak pernah kau pakai lagi? Wan masih muda, harus lebih banyak pakai baju cerah seperti ini. Cantik. Hanzo. Hanzo, bukankah kau bilang warna ini? Apakah ini yang paling cocok untukku? Warna ini tidak cocok untukmu. Jangan pakai lagi. Baik. Lulu suka. Cobalah. Hanzo, menurutku gaun ini akan terlihat bagus jika dipadankan dengan anting yang rumit. Ini semua. Biarkan Ciwan mencobanya. Oh. Cobalah semuanya. Nona, telinga Anda berdarah. Tidak apa-apa. Aduh, kenapa bisa tidak hati-hati Ciwan? Tahan sebentar. Setelah mencoba, pasangan terakhir ini selesai. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bersihkan. Jangan sampai mengganggu hasil percobaan. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Tuan Xie, Nona Bai, semua baju sudah dicoba. Saya pamit dulu. Hanzo, semua yang dia kenakan ini tidak cantik. Tentu tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu memakai apapun terlihat cantik. Rupanya, kamu juga bisa bersabar merayu orang seperti ini. Apa yang kita bicarakan sebelumnya? Saya setuju. Kaye, kamu benar-benar setuju pindah ke sini. Bagus sekali. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan urusan pribadi terakhir. Setelah selesai baru bisa resmi bergabung. Tidak masalah. Tidak masalah. Ye Ciwan, saya tunggu kamu untuk menepati janji yang dulu. Saya ingat beberapa majalah ternama itu. Sampul edisi terbaru sudah diserahkan kepada kami. Sisakan.
Untuk Lulu. Tuan Xie, sampul majalah edisi ini, pihak Kak Ye sudah diatur. Saya bilang sisakan. Untuk Lulu. Baik, mengerti Tuan Xie. Saya akan segera mengaturnya. Kak Ye. Karena sudah mendengar, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Hanzo, apakah tidak baik aku mengacaukan rencana Ciwan seperti ini? Mungkin ini tidak baik. Tidak apa-apa. Yang penting kamu senang. Nona Bai tenang. Ini semua adalah tugas pokok saya. Sebelumnya saya dengar kamu bilang sedang berhubungan dengan perusahaan baru. Proses pengunduran diri. Sudah sampai mana? Pak Xie tenang. Proses pengunduran diri dan serah terima pekerjaan sedang berjalan bersamaan. Ini kerjasama baru yang baru dibicarakan. Masih perlu tanda tangan Anda. Semoga begitu. Kak Ciwan, sumber daya inti dan jaringan ini, kan semuanya kamu berikan padaku? Ini kan sejerih payahmu, yang susah payah kamu bangun. Kamu punya potensi. Berusahalah, baru bisa mandiri. Kok jadi seperti sedang mengatur urusan terakhir? Ini peran utama wanita film baru sutradara Zhang. Serahkan pada Akin. Suruh dia persiapkan dengan baik. Sutradara Zhang itu sutradara film yang memenangkan banyak penghargaan. Filmnya adalah sumber daya top. Kak Ciwan, kamu benar-benar dewi saya. Astaga, dengan peran ini, Akin pasti bisa langsung bersiap-siap melesat naik. Kak Ciwan, kamu terlalu hebat. Kak Ciwan, kamu untuk proyek ini. Akhir-akhir ini, gila-gilaan menjamu sampai beberapa kali pendarahan lambung. Karena kalian layak. Semoga setelah saya pergi, semua orang bisa memiliki perkembangan yang lebih baik. Jalan di depan terbentang luas. Baru tidak mengecewakan usaha bersama kita selama bertahun-tahun ini. Hanzo, film baru sutradara Zhang ini. Proyeknya sangat bagus. Terutama karakter wanita utama, cinta pertama. Ini, karakteristiknya sangat menonjol. Jika bisa dijadikan karya pertama saya, setelah kembali ke tanah air, itu akan sangat tepat. Baiklah. Asalkan kamu suka, maka itu akan menjadi... Kakak Ciwan, ada masalah. Pemeran utama wanita dalam film sutradara Zhang itu, bukankah seharusnya untuk Akin? Baru dapat kabar pagi ini. Sumber daya direpuah. Iya kak, kami sudah bekerja keras untuk proyek ini. Sudah bersiap-siap lama, semuanya akan sia-sia. Karakter ini, aku berikan untuk Lulu. Kakak Ciwan, dia itu. Siapa? Halo, saya Bailu. Baru kembali ke Indonesia untuk berkembang. Peran ini, Hanzo merasa kasihan padaku. Persiapkan khusus untukku, hadiah pertemuan. Jadikan ini sebagai penampilan perdana kembaliku untuk selanjutnya. Mohon dukung saya dengan baik. Hadiah pertemuan adalah film sutradara Zhang. Mengerti? Kakak Ciwan, cepatlah bantu membujuk CEO Xie. Bagaimana? Sekarang aku memindahkan sumber daya perusahaan. Perlu menjelaskan kepada kalian. Lulu sebelumnya berkarya di luar negeri. Hanya seorang pemeran utama wanita dalam film domestik. Tidak sanggup menanggung. Atau sekarang Xie Shi dipimpin oleh Ye Ciwan. Hanzo, jangan marah. Karena sumber daya ini adalah kesempatan yang diperjuangkan Ciwan untuk dirinya sendiri dan artis-artisnya. Dia sangat berbakat. Lebih baik biarkan Ciwan menjadi manajer eksklusifku saja. Begini, sumber daya masih ada di tangannya. Dan dia membantuku. Kamu juga bisa tenang. Pasti, saya sedang dalam proses serah terima pekerjaan sebelum mengundurkan diri. Pasti, saya sedang mengurus serah terima pengunduran diri. Apa? Kak Ciwan mau mengundurkan diri? Karena Lulu secara khusus meminta kamu. Prosedur pengunduran diri ditangguhkan dulu. Mulai hari ini, kamu adalah manajer eksklusif Lulu. Ingat, utamakan Lulu dalam segala hal. Jika dia tidak puas, saya akan menuntut pertanggungjawabanmu. Baik, Pak Si. Kah? Tidak apa-apa. Nanti kita beri Akin yang lebih baik. Sudah, bubar semuanya. Pergi kerja. Pergi kerja. Jangan ribut lagi. Bubar semuanya.
ingin menahanku di sisimu sebagai alat untuk memamerkan kemenangan dan mengendalikan sesukamu. Tidak apa-apa, si Hanjo. Ini akan menjadi hal kedua yang kulakukan untukmu. Nona Bai, ini adalah rencana pengembangan yang dirancang khusus untuk Anda. Film sutradara Zhang sangat menuntut. Saya menyarankan Anda bergabung dengan kru lebih awal untuk pelatihan sistematis, tata krama dan sikap istana. Pelatihan. Dengan pemahaman saya dan pengalaman akting yang saya kumpulkan di luar negeri, saya yang seharusnya membimbing mereka. Sudahlah, paket saya sudah sampai. Kamu ambil di resepsionis saja. Saya saja yang ambil. Aku memanggilmu Ciwon. Sebagai manajer, bukankah seharusnya kamu yang mengerjakan sendiri? Baik, saya ambilkan untuk Anda. Gunakan waktu ini untuk mempelajari rencana pengembangan karir dengan baik. Lihat, ini baru jalur yang seharusnya saya tempuh. Saya akan berkembang di 3 bidang, film, TV, dan musik. Inilah lagu yang saya habiskan banyak uang untuk meminta guru Lin Xiang menciptakannya. Lagu ini akan menjadi single pertama saya untuk kembali. Nona Bai, izinkan saya jujur. Lagu ini memiliki tingkat kesulitan menyanyi yang sangat tinggi. Dengan kondisi suara dan teknik Anda, ini tidak cocok. Jika dipaksakan, hasilnya mungkin akan sebaliknya. Ye Ciwan, apakah kamu cemburu karena Hanzo memberikan sumber daya padaku? Kamu sengaja menekan saya. Ya. Aku segera ke sana. Jinan, sekarang serahkan semuanya padamu di sini. Baik. Nenekmu mengalami gagal jantung akut, dan jantungnya pernah dioperasi. Besar sebelumnya, kondisi dasarnya sangat buruk. Kali ini jatuh adalah jalan terakhir yang mematahkan punggung unta. Tapi kondisinya terus memburuk. Kamu harus siap secara mental. Terima kasih. Nenek. Ciwan, Ini aku. Hanzo, apakah kepulanganku membuat Ciwan tidak senang? dia tidak akan. Dia malah memaksaku untuk belajar etiket. Aku ingin berkembang di 3 bidang, film, TV, dan musik. Menyanyikan lagu Lin Xiang dan merilis single. Dia tidak hanya menentang keras, tapi langsung pergi. Lagu Lin Xiang bahkan diva pun sulit menguasainya. Dengan kemampuan vokal Lulu, Ye Ciwan, kenapa kamu begitu picik? Lulu hanya ingin menyanyikan sebuah lagu. Bahkan ini pun kamu mau menekannya? Cepat kembali dan minta maaf padaku. Hanjo, aku sekarang di rumah sakit. Nenekku dia. Jangan tidak senang lagi. Soal lagu itu, aku akan menyuruh asisten yang mencari tim terbaik untuk merekamnya untukmu. Baiklah, aku ajak kamu ke suatu tempat. Ada kejutan. Wan-Wan, apakah itu anak laki-laki yang dulu pernah menolong kita? Iya, Nenek. Dokter, aku akan segera mengumpulkan uangnya. Kumohon, selamatkan nenekku dulu. Masih kurang uang? Beritahu saja aku.
Ayo pergi. Orang yang di saat paling gelap dalam hidupku, satu-satunya yang menyalakan pelita untukku. Bagaimana aku bisa tidak tergoda? Wah, lihat. Orang kaya juga ada yang setia hatinya. Presiden Xie Group, Xie Hanzhou, sudah menunggu cinta pertamanya 8 tahun. Akhirnya, berhasil mengungkapkan perasaan. Romantis sekali. Bailu, 8 tahun. Yang selalu kutunggu adalah kamu. Jadilah pacarku. Biar aku merawatmu seumur hidup. Setuju? Aku mau. Wan, anakku yang bodoh. Jangan terikat oleh rasa terima kasih. Nenek berharap kamu mencintai dirimu sendiri. Nenek! 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 Dokter! Nenek. Selamat untuk lagu baru. Lulu yang memecahkan rekor. Selamat Nona Bayu. Rasa terima kasih karena jatuh cinta tahun itu sudah kubayar 8 tahun. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Ye Ciwa, kamu datang tepat waktu. Mari rayakan bersama untuk Lulu. Pasti ada hal yang perlu Anda tangani sekarang. Pak Xie, album Nona Bailu terbongkar menyanyi palsu. Sekarang opini berbalik, penuh dengan cacian. Apa? Kalian ini digaji untuk apa? Membiarkan Lulu difitnah, dan dihina begitu saja? Pak Xie, kabar tentang Nona Bai menggunakan penyanyi pengganti untuk albumnya itu benar. Pak Xie, instruksi album ini menyebar terlalu cepat. Jadi pihak direksi menelepon meminta agar opini publik segera diredam. Untuk mengurangi dampak negatifnya. Hanzo, aku hanya terlalu ingin menunjukkan hasil. Lagu ini terlalu sulit. Aku tidak menyangka akan terbongkar seperti ini. Ciwan, kamu ini manajer eksklusifnya. Bagaimana kerjamu? Meskipun kamu tidak puas memberikan sumber dayamu kepada Lulu, kamu tidak boleh membiarkan hal ini berkembang sampai ke tahap ini. Pak Xie, Kak Ciwan sudah menasihati Nona Bailu. Lagu ini terlalu sulit, tidak cocok untuk dinyanyikan olehnya. Nona Bai yang bersikeras untuk menyanyikannya. Pak Xie, menggunakan penyanyi pengganti memang adalah usulan Nona Bai. Dan kali ini terbongkar juga karena Nona Bai berjanji. Gaji untuk penyanyi pengganti tidak dibayarkan. Masalah sudah terjadi. Kalian tidak memikirkan solusi. Hanya bisa saling menyalahkan. Begitu? Hanya Bailu yang bisa mendapatkan kasih sayang tanpa memandang benar salah dari Xie Hanzhou. Ciwan, Lulu baru kembali ke negara ini. Karier hiburnya baru saja dimulai. Tidak boleh hancur karena hal ini. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Masalah ini harus ada yang bertanggung jawab. Kamu adalah manajernya. Kamu yang menggantikannya. Sudah seharusnya. Begini, kamu umumkan ke publik bahwa kamu secara pribadi menyewa penyanyi pengganti dan menyembunyikannya dari perusahaan dan artis. Perusahaan akan menangani ini dengan tegas di luar. Tapi di dalam, semuanya tetap berjalan seperti biasa. Kakak Ciwan?
Hanzo, jangan persulit Kak Ciwan lagi. Ini salahku. Setelah kejadian seperti ini, aku juga tidak punya muka untuk tinggal di dalam negeri lagi. Hanya saja, aku tidak tega meninggalkanmu. Sudahlah, jangan takut. Tidak apa-apa. Ciwan, kamu selalu cakap, bisa menanggung beban. Tapi Lulu berbeda denganmu. Dia figur publik. Tidak boleh terkena noda seperti ini. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Lihat, kelemahannya adalah senjata yang serbaguna. Percakapanku justru menjadi dosa asal. Xie Hanzo, kamu selalu seperti ini. Untuk melindungi bulan purnama di hatimu, kamu bisa dengan mudahnya mendorong orang lain ke dalam lumpur. Sudahlah. Anggap saja ini hal terakhir yang kulakukan untuk membalasmu. Sebenarnya, mengenai hal ini, Baik. bagimu juga. Kamu bilang apa? Aku bilang, baik, aku yang akan menanggungnya untuknya. Setelah hal ini, semua yang terjadi 8 tahun lalu, kita bereskan. Dia setuju begitu saja tanpa perlawanan atau keributan. Hanzo, aku tahu, kamu yang paling baik padaku. Ayo kita siap-siap untuk konferensi pers. Nona Ye sebagai manajer top mengatur lip sync untuk album. Di mana etika profesionalmu? Ada rumor, karena Nona Bailu tiba-tiba datang, merebut sumber daya artis aslimu, kamu balas dendam. Jadi mengambil langkah ini. Kasih media diam-diam setuju dan membiarkan tindakan ini. Tolong jawab langsung. Tolong jawab. Tolong jawab langsung. Tolong jawab. Tentang kasus penggantian suara untuk album Yue Hua Nona Bailu. Sebagai manajernya, saya bertanggung jawab penuh. Saya salah menilai. Terlalu terburu-buru. Saya membuat keputusan yang salah sendiri dan menyembunyikannya dari perusahaan, serta dari artis itu sendiri. Semua konsekuensinya, saya tanggung sendiri. Bajingan, minggir dari industri hiburan. Benar, minta maaf pada lulu saya. Bajingan, minggir dari industri hiburan. Minta maaf, minggir dari industri hiburan. Minta maaf pada lulu kami. Hanzo, aku takut. Sungguh tak tahu malu. Keluar dari sini. Benar. Minggir dari industri hiburan. Ayo kita pergi. Boy, ayo kita pergi. Maafkan saya, semuanya. 用我一身污名，换他洁白无瑕。谢寒舟，这最后一件事，我完成了。从此，我们恩怨两尽，各不相欠。 Kah, bagaimana dia bisa begitu munafik? Terkejut, sedih, tapi memilih untuk percaya. Terima kasih atas semua pendampingan. Saya akan membuktikan dengan karya saya untuk membalas semua orang. Jelas-jelas dia. Kenapa semua orang malah menyalahkan kamu? Opini publik memang seperti itu. Tidak perlu dipedulikan. Setelah saya pergi, jaga dirimu baik-baik. Dan juga Ahkin, serta yang lainnya. Iya. Masuk. Ciwa, kamu ini. Saya membereskan barang-barang saya. Tidak bisa. Pandangan Hanzo terhadapnya belakangan ini semakin tidak biasa. Saya harus membuatnya pergi sepenuhnya, Ciwan. Meskipun di konferensi pers kamu sudah mengambil tanggung jawab, tapi opini publik masih berkembang. Dan juga pihak grup. Mengenai dampak dari hal ini, juga ada pandangan yang berbeda. Hanzo, saya tahu kamu sangat menghargai persahabatan. Tapi, demi perkembangan perusahaan, saat ini, solusi terbaik adalah membiarkan Ciwan mengundurkan diri karena kesalahan untuk meredakan kemarahan publik. Ciwan, kamu tenang saja. Saya pasti akan membantu mengawasi Hanzo dengan baik. Membuatnya memberikanmu kompensasi yang paling menguntungkan. Ciwan,
Ini hanya langkah sementara. Setelah badai berlalu, opini publik mereda. Saya akan mengatur agar kamu kembali lagi. Ciwan, Tuan Xie tidak perlu mengatur. Langkah sementara lagi. Saya sebenarnya datang untuk mengundurkan diri. kamu sudah lama berencana pergi. Ya, banyak hal terjadi belakangan ini. Aku ingin berganti suasana dan beristirahat. Hanzo, karena Ciwan sendiri ingin pergi, kabulkanlah keinginannya. Biarkan dia pergi bersantai. Mengapa? Beritahu aku alasannya. Tuan Xie, bukankah ini yang selalu Anda harapkan? Aku meninggalkan grup Xie, menjauhi kalian, tidak akan mempengaruhi hubungan Anda dengan Nona Bai. Aku memenuhi keinginan Anda. Baik, kamu menyalahkanku karena menyuruhmu menanggung kesalahan Lulu. Atau kamu cuma marah waktu itu diam-diam meninggalkan Lulu dan kabur. Aku belum menuntutmu soal itu. Apalagi kali ini. Sebenarnya memang kelalaianmu sebagai manajer. Seharusnya kamu yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kamu yang bertanggung jawab. Dampaknya paling kecil. Ini baik untuk semua orang. Aku hanya ingin kamu sementara menghindari pusat badai setelah semuanya berlalu. Mengapa kamu tidak bisa memahamiku? Bukan marah. Surat pengunduran diri ini, tanggalnya seminggu yang lalu. Jadi, kamu sudah lama berencana pergi. Sebelum aku menyuruhmu menanggung kesalahan Lulu. Ya, meninggalkan grup Xie adalah hal yang aku janjikan sejak awal. Menanggung kesalahan kali ini, anggap saja sebagai pelunasan terakhir hutang budiku 8 tahun lalu pada Anda. Dan, seperti yang Anda dan Nona Bai katakan tadi, hanya dengan aku mengundurkan diri, cara tercepat dan terbaik untuk meredakan opini publik kali ini. Hanzo, Ciwan benar. Dan pertimbangannya juga matang. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu berputar di sekitarmu. Berputar di sekitar perusahaan begitu lama. Kamu juga harus punya kehidupanmu sendiri. Dan sudah waktunya untuk pergi melihat dunia. Nanti, aku akan di sini. Selalu menemanimu. Setuju? Setuju. Mengenai kompensasi, aku akan minta bagian keuangan untuk memberikan yang tertinggi. Tidak perlu. Semua yang harus diselesaikan sudah selesai. Kak Ciwang. Kak Ye, jaga diri baik-baik, Kak. Nanti kita sering-sering berhubungan. Selamat tinggal, Xie Hanzhou. Ye Ciwa. Kau cukup tahu diri. Lebih baik pergi sendiri. Xie Hanzhou adalah milikku sudah sejak 8 tahun lalu di Universitas Jiang. Sekarang, nanti, dan selamanya. Jangan juga berpikir untuk bermain-main, pura-pura menolak, atau taktik mundur untuk maju semacam itu. Aku sudah sering melihat Caca seperti itu selama bertahun-tahun ini. Kau bisa berdiri di samping Hanzhou, bisa mantap di grup Xie. Hanya karena menumpang cahayaku, menjadi bayanganku, baru mendapat sedikit perhatian khusus darinya. Sekarang yang asli sudah kembali. Sebagai bayangan, kau harus menghilang. Mengerti? Nona Bai, pura-pura menolakmu memang dimainkan dengan baik. Kuharap kau bisa mempertahankannya dengan baik. Jangan sampai citramu runtuh. Bagaimanapun, sesuatu yang diperoleh dengan akting dan perhitungan, seperti bayangan di cermin dan bulan di air, terlihat indah, tapi mudah berakhir dengan sia-sia. Kau sudah cukup sampai di sini. Semoga kalian mendapatkan apa yang diinginkan. Wenjie, semuanya sudah selesai di sini. Aku akan segera datang. Jalan yang menjadi milikku, Ye Ciwa, sekarang baru benar-benar dimulai.
Kajinya, Kak Ye bilang dia akan segera tiba. Anda ini. Suruh dia jangan datang. Tapi Lihatlah situasi di internet. Perundungan di lokasi syuting. Upaya aturan terselubung tumor industri hiburan. Sekarang diboikot di semua platform. Dukungan hilang. Proyek dihentikan. Aku sudah tamat. Seharusnya dulu aku tidak menghubunginya. Seharusnya langsung pasrah pula. Sekarang dia datang. Hanya akan terkena imbas masalahku. Ye, situasinya lebih buruk dari sebelumnya. Kajinya dia. Bicaralah nanti di dalam. Jiang Jinye, angkat kepala. Duduk tegak. Beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang perlu dikatakan. Ada video di internet. Aku memukul sutradara, mengganggu aktris. Terbukti bersalah. Aku ingin mendengar versimu. Asisten sutradara bajingan itu selama ini menyalahgunakan hak pemilihan peran. Memaksa aktris baru menemani minum. Malam itu lebih keterlaluan. Langsung menghadangnya di ruang istirahat. Aku mendengar suara. Tak tahan. Lalu memukulnya. Tapi aktris itu takut dibalas karena pengaruh lawan. Hanya bilang sedang mendiskusikan naskah. Setelahnya dipaksa dan diiming-imingi berubah cerita, malah menuduh Kak Jinye gagal melakukan casting coach. Sutradara turun tangan membelanya. Kak Jinye baru memukul orang karena malu dan marah. Begitulah kejadiannya. Tidak ada CCTV di lokasi kejadian. Satu orang bodoh yang bertindak gegabah. Satu korban yang memberikan kesaksian palsu. Dan balik menuduh. Sudah 3 putaran. Bukan 3 putaran. Pihak lawan menggunakan opini publik untuk membalikkan fakta. Kalau begitu, kita gunakan opini publik yang lebih besar untuk meledakkan kebenaran. Bagaimana cara meledakannya? Inti masalahnya bukan perundungan di kru filmmu, melainkan sistem kejahatan asisten sutradara itu. Dia menggunakan opini publik untuk menjelekkanmu. Kita juga akan gunakan opini publik untuk mengungkap masa lalunya. Wence, kamu selidiki mendalam sutradara itu semua proyek yang pernah dia tangani, terutama yang mengalami pergantian pemain tidak wajar atau pemula yang tiba-tiba hilang. Buat daftarnya. Siap. Jinye, kamu hubungi secara pribadi orang-orang dalam industri yang kamu percayai. Tanyakan, apakah ada yang pernah mendengar hal serupa atau mengenal aktor yang mungkin pernah dilecehkan. Ingat, jaga kerahasiaan mutlak. Lalu kita gunakan berbagai saluran anonim untuk menyebarkan petunjuk samar namun detailnya nyata, seperti asisten sutradara tertentu audisi sendirian di malam hari, atau kru film tertentu menahan orang paksa setelah pesta minum. Kita gunakan petunjuk ini untuk menyusun gambar yang mengarah padanya. Meski ada pengungkapan untuk menggoyahkan modal di belakangnya dan opini yang sudah terbentuk, mungkin Jiang Jinye, kamu percaya padaku? Percaya, tapi aku takut. Bagaimana jika gagal, malah menyeretmu? Percaya saja padaku. Singkirkan semua kekhawatiranmu. Kamu adalah saksi yang menghentikan kekerasan, bukan pelakunya. Yang harus kita lakukan adalah membenahi kekacauan. Buat semua orang menyadari hal ini. Lagi pula, aku masih mengandalkanmu untuk menghasilkan uang pensiunku. Begini terus tidak bisa. Baik, aku percaya padamu. Ayo mulai. Halo, kakak senior. Aku ingin menanyakan seseorang ya. Semangat. Tahap pertama selesai. Selanjutnya, biarkan peluru terbang sejenak.
Topiknya sudah naik. Topiknya mulai naik. Mengerikan. Ini bukan kali pertama dia, kan? Jika berita itu benar, maka Jiang Jingye memukul orang untuk menyingkirkan orang jahat. Sudah aku bilang, Jiang Jingye mukul orang pasti. Gak ada alasan lain. Jadi yang seharusnya keluar adalah sutradara itu. Opini publik mulai berbalik. Saat opini mencapai puncak, kita akan ungkap. Kebenaran Jingye memukul orang. Nanti, akun media sosialmu buat pernyataan. Akui tindakan memukul itu impulsif. Caranya kurang tepat, tapi tidak toleran terhadap casting couch. Tidak menyesal. Menghentikan kejahatan. Mengerti. Aku akan siapkan materinya. Krisis ini ditangani dengan baik. Labelmu yang sulit diajak kerja sama sebelumnya mungkin bisa berubah jadi jujur dan adil. Ciwan. Sekali bertindak, langsung heboh. Tahun itu di pesta tahun baru kampus, sponsor teh susu bermasalah. Seluruh kampus heboh, minta BEM kembalikan uang. Semua panik, tak tahu harus berbuat apa. Kamu juga begitu, mengubah krisis PR menjadi kampanye keamanan pangan kampus. Saat itulah aku tahu, kamu akan menjadi bintang baru terbaik. Uang sudah dikeluarkan. Sekarang sponsor bermasalah. Seluruh sekolah sedang mencaci kita. Dituduh menerima uang haram. Ini tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya, ini adalah sebuah masalah. Semuanya tenang. Kita tidak bisa hanya memikirkan memutuskan hubungan. Kami dari OSIS akan mewakili sekolah untuk bernegosiasi. Mendorong sponsor untuk membuka jendela transparansi. Menerima pengawasan dari seluruh siswa. Dan pada saat yang sama, mengubah segmen ucapan terima kasih kepada sponsor menjadi inisiatif keamanan pangan kampus. Mengubah dampak negatif menjadi kesempatan kita untuk memperjuangkan hak pengawasan jangka panjang dan mempromosikan pandangan yang benar. Ciwan, bagaimana dengan masalah Bailu yang menyanyi palsu di albumnya? Dulu kamu sangat sulit, tapi tidak meninggalkan Xie Hanzhou. Apakah karena hal ini akhirnya kamu memutuskan pergi? Insiden menyanyi palsu hanyalah untuk memberi titik pada kepergianku. Sebelumnya, aku tidak pergi karena aku sendiri yang membuat batasan dan mengurung diriku sendiri. Tapi sekarang, hutang budi sudah lunas. Aku juga harus memulai hidupku sendiri. Bagaimana dengan Xie Hanzhou? Dia begitu rela melepasmu pergi, melepas orang sehebat kamu. Xie Hanzhou. Di matanya, semua yang kulakukan hanyalah bergantung pada keluarga Shi, mengandalkan belas kasihannya. Di matanya hanya ada cahaya bulan putih yang bersih. Bagaimana mungkin dia memperhatikanku? Tapi sekarang aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Hanzhou, bagaimana gaun ini? Trailer filmnya mendapat respons bagus. Setelah tayang nanti, aku pasti akan menghadiri banyak upacara penghargaan. Aku harus siapkan pakaian perang lebih awal. Baik, boleh. Apa yang dia lakukan sekarang? Filmnya akan segera tayang. Karya pertama Lulu, kamu. Perusahaan sedang ada beberapa urusan. Lagi pula kamu yang paling paham. Film yang dibintangi Lulu, Feng Tianxia, akan tayang perdana Jumat ini sebagai mantan manajernya. Jika ada waktu, kamu bisa datang. Beri saran untuk promosi selanjutnya. Aku tidak punya waktu. Tidak akan datang. Semoga filmnya sukses di box office. Hanzhou, bagus tidak? Itu Bailu. Kakak Bailu, kamu lebih cantik di dunia nyata daripada di film. Kakak, bisa kasih tanda tangan untuk kami? Kami sangat suka kamu. Ya, Lulu begitu bersinar, memancarkan cahaya. Inilah orang yang harus aku perhatikan. Terima kasih. Boleh foto bersama? Baik. Terima kasih Kakak Bailu.
Pak Xie, box office Feng Tianxia mencapai rekor terendah. Prediksi box office sudah diturunkan 3 kali. Investor dan jaringan bioskop sudah menelpon berkali-kali. Mereka menanyakan situasinya. Dan sekarang, opini publik sudah benar-benar lepas kendali. Para pengungkap fakta itu, meski tidak menyebut nama secara langsung, tetapi arahannya terlalu jelas. Bailu sendirian menurunkan standar akting industri hiburan Tiongkok. Bailu sendirian menurunkan standar akting industri hiburan Tiongkok. Bailu sendirian menurunkan standar akting industri hiburan Tiongkok. Apa Departemen Humas? Cuma pajangan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Rencana darurat di mana? Manajemen risikonya mana? Dulu saat kaya masih di sini, tidak pernah terjadi kesalahan sebesar ini. Dan pihak Nona Bai selalu tidak menerima manajemen perusahaan. Pak Xie, ini adalah rencana untuk personel kunci perusahaan belakangan ini. Semua potensi risiko opini publik sudah dibuatkan rencana darurat. Anda tenang saja, saya akan menjaga lini belakang dengan baik. Saya tidak akan membiarkan kerugian ini mempengaruhi Anda. Apalagi membiarkan investasi perusahaan dan reputasi menderita kerugian. Baik, Anda yang putuskan saja. Masih tidak baik. Wawancara baru Nona Bai bermasalah lagi. Katakan. Nona Bai berkata, penjualan tiket yang buruk karena penonton tidak mengerti seni. Menyindir guru Liang Fan. Konsep aktingnya ketinggalan zaman. Terakhir dia juga mengumumkan akan menjadi duta merek mewah Prancis, Dior. Bosi, kerja sama kita dengan Dior, bukankah masih dalam proses yang sulit? Dan mereka terkenal sangat ketat dengan citra duta dan klausul kerahasiaan. Popularitasnya memang naik. Reputasi buruk pun tetap terkenal. Tunggu pengumuman resmi Dior keluar. Lihat siapa yang berani bilang akting buruk. Aku punya nilai komersial setinggi ini. Hanzo pasti senang. Berani sekali dia. Waktu album lalu lip sync, Ye Juan juga yang menanggung kesalahannya. Kali ini filmnya gagal. Sudahlah, kontrak duta belum pasti. Dia sudah berani bocorkan rahasia di otaknya. Ada apa sih? Apa yang kukatakan, Ye Chiwan? Dia cuma seorang bawahan yang berguna. Lulu adalah orang yang kutunggu 8 tahun. Bagaimana bisa aku? Dia hanya di bidang kerja. Sementara ini kurang baik, butuh waktu. Tuh, Ye Chiwan paling ahli menangani hal-hal ini. Aku harus memintanya kembali. Setidaknya, biar dia tangani dulu krisis kali ini. Chiwan, perusahaan ada urusan darurat. Perlu kamu tangani. Sangat rumit. Lihat, segera kembali ke perusahaan. Baiklah, ini istirahat sebentar. Dia lagi. Belum selesai juga. Wan baru saja memulai hidup baru. Harus cari cara untuk menjauh darinya. Ini. Istirahat cukup. Set berikutnya. Pelatih. Jangan malas. Aku merasa set tadi. Tenaga yang dikeluarkan kurang tepat. Bimbing aku lagi. Pelatih, apakah tenaganya dari sini? Aku selalu merasa masih kurang maksimal. Kalau begitu, lakukan sekali lagi biar aku lihat. Inti tubuh dikencangkan. Napas disesuaikan. Kamu melakukannya dengan baik. Tapi tidak perlu berlebihan. Kamu ketahuan. Aku hanya merasa berlatih bersamamu.
ingin melakukan yang terbaik. Jangan begitu. Fokus berlatih. Bintang besar Jiang. Arahkan motivasi pada karya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sediakan mobil ke rumahnya. Siapkan mobil ke rumahnya. Kamu benar-benar akan menemui wanita itu? Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan siapapun berkesempatan merebutmu. Ciwan! Ciwan! Apakah dia tidak ada di rumah? Atau sengaja menghindariku? Tidak mungkin. Dia tidak pernah. Ye Jiwan, Hanzo adalah pacarku. Aku peringatkan kamu. Jangan terus-menerus mengganggunya. Menjauhlah dari kami. Dia di mana sebenarnya? Dia tidak ada di rumah. Neneknya pasti ada di rumah. Apakah neneknya tidak sehat? Kenapa tidak ada yang membuka pintu? Tuan Si, nenek kakak Ye sebenarnya sudah lama meninggal. Apa? Waktu pastinya sepertinya adalah saat Nona Bailu mengatakan kakak Ye meninggalkannya. Dan Anda menelepon untuk memarahinya hari itu. Halo, Ye Ciwan. Kenapa kamu begitu picik? Lulu hanya ingin menyanyikan sebuah lagu, bahkan ini pun kamu tekan. Segera kembali dan minta maaf. Hanzo, aku sedang di rumah sakit sekarang. Nenekku dia. Hari itu aku menelepon dan memarahinya. Neneknya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Lia telah memblokirku. Dia memblokir saya. Kamu yang telepon. Halo. Direktur Xia. Halo, Ciwan. Dengarkan saya. Jangan tutup telepon dulu. Kenapa kamu memblokir saya? Kenapa? Sekarang perusahaan benar-benar ada urusan mendesak yang membutuhkanmu. Masalah jual itu. Direktur Si, saya rasa saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kita sudah selesai. Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Urusan perusahaan. Ada orang lain yang bisa menanganinya. Kamu sudah menunggu 8 tahun. Cinta pertama yang selalu kamu impikan, sekarang akhirnya kembali. Ke sisimu. Bukankah ini bagus? Maka hargailah dia. Jangan lakukan hal-hal yang membuatnya salah paham. Tolong, jangan hubungi saya lagi setelah ini. Nomor ini akan segera saya ganti. Sudah cukup. Semoga kamu dan Nona Bayi bahagia. Bukan marah. Surat pengunduran diri ini. Tanggalnya seminggu yang lalu. Jadi, kamu sudah lama berencana pergi, bahkan sebelum saya menyuruhmu. Menggantikan dulu, menanggung kesalahan. Ya. Meninggalkan grup C adalah hal yang saya setujui sejak awal. Menggantikan kesalahan kali ini. Anggap saja sebagai pembayaran terakhir atas kebaikan Anda 8 tahun lalu. Giliran ketiga. Dia sudah lama ingin meninggalkan saya. Dan apa sebenarnya yang dikatakan Bailu padanya? Kamu gunakan semua sumber daya untuk menyelidiki dengan jelas. Sekarang di mana Ye Ciwan? Sedang apa? Segera, sekarang juga. Periksa sekarang. Baik. Hanzo, kamu sudah kembali. Jangan marah lagi ya. Hari ini salahku. Aku janji tidak akan sembarangan lagi di masa depan. Bicara, soal Dior kita pikirkan lagi. Saya tidak ingin mendengar ini sekarang. Saya tanya kamu, hari ini, apakah benar-benar berbicara dengan Ye Ciwan? Mengatakan sesuatu? Saya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin saya menghubunginya secara aktif? Hanjo, apakah dia mengatakan sesuatu? Kata-kata yang memecah belah. Saya pikir dia tidak tahan melihat kita. Cukup. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Apa kau benar-benar mengomong sembarangan padanya? Aku... Bailu, kenapa kau bisa berubah? Menjadi seperti ini sekarang? Sama persis seperti wanita-wanita di luar sana yang menjemukan, yang hanya bisa cemburu buta. Ye Chenwan. Dia tidak pernah seperti ini. Aku cemburu. Karena apa? Sejak aku kembali ke negeri ini, perhatianmu pada Ye Chenwan sudah jelas melebihi batas normal seorang atas pada bawahannya.
Aku begitu takut kehilangan karena aku takut kehilanganmu. Takut kau direbut orang lain. Takut kehilangan itu karena cinta. Cinta memang egois. Adalah kepemilikan. Cintaimu itulah sebabnya ingin mengusir semua orang yang mencurigakan di sekitarmu. Hanjo, maafkan aku. Aku pasti akan lebih berhati-hati nanti. Maafkan aku ya. Cari waktu, keluarkan pernyataan ke publik. Katakan saja kau punya mitra kerja baru yang akan ditemui. Dan berencana untuk pergi. Baik. Selama bertahun-tahun ini, Chen Wan menangani segalanya dengan begitu rapi. Bahkan saat aku memintanya merawat Lulu, menanggung kesalahan Lulu, dia menerimanya dengan begitu tenang. Tidak pernah kehilangan kendali, tidak pernah menolak. Jangan-jangan dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Sudah siap. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun, Kak Ye. Terima kasih. Terima kasih. Kakak Ye, pertempuran opini kali ini sangat sukses. Sekarang reputasi Kak Yege sangat bagus. Ternyata Jiang Jinye adalah pahlawan yang jujur dan adil, berani, berprinsip, melindungi seluruh dunia. Jiang Jinye yang terbaik, penggemar setianya melonjak. Bukan lagi seperti sebelumnya, setelah berubah hitam, dan setelah berubah penampilan. Keadaan seperti itu. Yang terpenting, Kak Jinye mendengarkan perkataanmu. Kakak Ye, sebelumnya dia sangat keras kepala. Semua sifatnya yang tidak mau mendengarkan siapapun, hilang. Kamu bilang ke timur, dia pasti tidak akan ke barat. Banyak bicara sekali. Minumlah birmu. Aku kan senang. Ayo, bersulang untuk Ratu, untuk Kak Ye. Bersulang. Kenapa dia tidak bisa? Aku keluar, cari udara segar. Ye, Ciwan. Ada beberapa hal yang sudah lama ku pendam. Aku menyukaimu, lebih dari sekadar suka. Kamu tenang, cerdas, berwibawa. Sejak kuliah, mataku hanya tertuju padamu. Aku masuk ke dunia ini juga karena kamu bilang, saat aku di atas panggung, berusaha sepenuh hati, bersinar terang. Aku ingin terus bersinar, berharap kamu melihatku. Jiang Jinye, kamu adalah aktor. Reputasimu baru saja berbalik. Sekarang justru masa naik. Hubungan asmara, terutama dengan manajer. Apa artinya bagimu? Kamu sangat jelas. Apa masalahnya dengan aktor? Aku hidup dari akting. Bukan seperti mereka, komoditas trafik yang menjual ilusi. Suka dengan siapa adalah kebebasanku. Jika suatu hari itu benar-benar terjadi, paling-paling aku keluar dari industri ini, pulang, dan mewarisi bisnis keluarga. Aku tahu, kamu tidak bisa sepenuhnya melupakan hubungan yang lalu. Tapi untuk melupakan, tidak harus ditanggung sendirian. Kamu bisa mencoba memanfaatkan aku. Memanfaatkan hubungan baru yang baik. Untuk menutupi ingatan Jin-ingatan itu, aku jamin, aku akan 1000 kali lebih baik darinya. Aku tidak perlu memanfaatkan siapapun untuk melupakan masa lalu. Kalau sebagai teman, bisakah kita tetap berteman? Bagaimana dengan teman? Bisakah kita tetap menjadi teman? Jiang Jinye, aku memilih orang lain bukan untuk melupakan.
atau menggantikan siapapun. Satu-satunya alasan adalah aku juga menyukaimu. Ye Ciwan yang kukenal paling berpegang pada prinsip. Menunggu kebenaran. Suka keadilanmu. Saat aku paling terisolir, kau datang melawan arus. Sayang, aku tahu si brengsek itu salah. Usil. Tapi kontrak sudah ditandatangani. Acara sudah diumumkan. Kalau kau mundur sekarang bukan hanya denda besar. Nanti akan trending lagi. Dituduh sok jago. Tahanlah sebentar. Tidak mau. Denda ini aku mampu bayar. Suruh mereka pergi. Jika kau menyuruhku pergi, aku akan pergi. Kali ini aku akan menemanimu. Aku janji. Kedepannya, merek ini akan dihapus dari daftar endorsermu. Secara permanen. Suka keteguhanmu, kepercayaanmu padaku, yang tanpa syarat. Kak Ye, ini mangga pomelo sagu untukmu. Dia alergi mangga. Minum ini. Ini tarobopo, kesukaanmu. Suka ketelitianmu, menempatkanku di hatimu. Kebiasaan yang alami. Sungguh, kau tidak membohongiku. Aku tidak bohong. Jiang Jinye, aku suka kamu. Aku tidak bohong. Jiang Jinye, aku suka padamu. Ye Ciwan, kamu sendiri yang bilang. Jangan pernah menyesal seumur hidupmu. Si Hanjo, lihat apa yang telah kamu lakukan. Perusahaan baru diserahkan padamu beberapa tahun. Untuk mendukung seorang wanita, kamu habiskan semua sumber daya terbaik perusahaan untuknya. Hasilnya, album palsu, film rugi besar, acara varietas dipotong. Berita negatif bertebaran, kerugian langsung mendekati 1 miliar. Ini kecelakaan. Aku akan atasi. Atasi? Dengan apa kamu atasi? Artis yang paling menghasilkan uang di perusahaan. Dan tim manajer terhebat. Karena kamu tak bisa bedakan urusan pribadi dan kerja, memihak buta, pada akhirnya kabur dan bubar. Dengan apa kamu atasi? Paman Si, jangan salahkan Hanzo. Ini salahku. Aku yang tidak baik. Aku terlalu ingin berprestasi. Sehingga membebani Hanzo. Membebani perusahaan. Hanzo hanya terlalu peduli padaku. Dia ingin membantuku. Tentu saja aku tahu ini karena kamu. Si Hanjo, aku tidak peduli kamu diracuni olehnya dengan apa. Wanita ini, kamu urus sendiri. Jika tidak bisa kembalikan perusahaan ke jalur yang benar, pewaris perusahaan tidak hanya kamu seorang. Banyak orang yang bisa mengelola bidang media dengan baik. Ya. Kontrak dengan keluarga Sie sudah dibatalkan. Aku tidak boleh dibenci oleh Sie Hanzo. Hanzo, kamu sudah pulang. Aku masak sendiri. Aku buatkan makan malam untukmu. Ingin minta maaf dengan tulus. Kedepannya aku pasti akan berusaha lebih baik. Aku pasti akan berusaha keras untuk berprestasi. Tidak perlu. Aku sudah makan. Kalau dia tidak akan pernah menggunakan romantisme yang penuh perhitungan untuk membujukku. Hanzo, apa kamu membenciku? Aku ingin sendiri. Hanzo,
Aku menyuruhmu keluar. Aku tahu, kamu kesal padaku. Ini sup penenang yang kumasak selama berjam-jam. Minumlah ini, lalu aku akan pergi. Si Hanjo, semua ini kau yang memaksa. Hanzo, apakah kamu sangat lelah? Aku akan membantumu memijat. Hanzo. Apa yang kamu lakukan? Hanjo, aku tahu kamu sedang banyak tekanan belakangan ini. Biarkan aku menemanimu ya. Aku akan membuatmu melupakan semua kekhawatiran. Orang yang dalam pelukanku ini, yang menggunakan segala cara dan menggoda dengan segenap upaya. Benarkah dia cahaya bulan putih yang angkuh dan terpencil yang kusukai itu? Mengapa saat melihatnya, aku sama sekali tidak merasakan sedikit pun dorongan, bahkan merasa jijik? Apakah aku? Pergi. Ye Hanzo, kamu mendorongku. Sekarang bahkan enggan menyentuhku sedikit pun ya. Kamu menyukai Ye Ciwan? Si manis kecil itu ya? Diam. Aku melarangmu menyebutnya. Apa yang kamu taruh di dalam sup? Apa yang kamu taruh? Hanya sedikit hal yang bisa membuatmu jadi penurut. Ye Hanjo, kamu adalah milikku. Hanya bisa menjadi milikku. Pergi. Asisten yang segera bawa orang ke villa saya, panggil ambulans. Dan segera blokir total Bailu. Hanzo. Pergi, segera lenyap dari pandanganku. Hanzo. Pergi. Hanzo. Aku tahu salah. Bukalah pintu. Biarkan aku membantumu ya. Hanzo. Ciwan, tunggu aku. Aku pasti harus menemukanmu kembali. Kenapa tiba-tiba kamu memutuskan untuk berkembang ke luar negeri? Dan terburu-buru sekali. Ayah di rumah terus mengomel, ingin mengembangkan pasar film ke luar negeri. Memasakku untuk mempelajari jalan dulu, mengumpulkan sedikit jaringan. Kamu kan manajer, eksklusifku, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Lagi pula, pasar film luar negeri, tantangannya lebih besar. Bukankah itu lebih baik untukmu? Kamu sedang apa? Mengumumkan ambisi dan tekad kita. Asal posting lagi. Koper sudah siap. Hayo pergi. Pak Si, Bailu sudah diblokir total, sesuai permintaan Anda. Kami sudah memberitahu industri, dalam waktu dekat tidak akan ada yang menandatanganinya lagi. Selain itu, tentang kejadian tadi malam, dokter menyuruh Anda beristirahat dengan baik. Bagaimana dengan Ye Ciwan? Sudah ditemukan? Nih, belum. Cari sekarang juga, dengan segala cara. Baik. Jangan sedih, berkembang ke luar negeri itu hal baik.
sepertinya punya ambisi karya. Aku tahu, tapi meski dia sedang jatuh cinta, tidak perlu lari sejauh itu kan? Lihat, kopernya sudah siap. Ada apa ini? Idolanya pergi ke luar negeri. Tidak kembali. Dia sedang sedih. Pinjamkan ponselmu. Pasti, Nona Ye sudah ditemukan. Tapi... Mereka mau pergi kemana? Ini penerbangan apa? Cari tahu sekarang! Segera! Pasti, saya baru lihat di fandom. Ada foto penggemar mengantar ke bandara. Penerbangan KY. Baru saja lepas landas. Mungkin baik juga pergi jalan-jalan. Dia cuma marah sama aku. Salahku karena mengabaikannya dulu. Menyuruhnya menanggung kesalahan untuk Bailu. Setelah dia lelah bermain, amarahnya reda. Dia pasti akan kembali. Dia sangat mencintaiku. Sudah 8 tahun mengikutiku. Mana mungkin dia pergi begitu saja? Dia pasti akan kembali. Lihat, itu Jiang Jinye. Tahun ini memenangkan aktor terbaik Oscar, aktor internasional ternama. Wah, orang di sampingnya, apakah itu manajer misterius? Yang membawanya dari titik terendah ke puncak. Cantik sekali. Jiang, selamat datang kembali ke Haicheng. Atas permintaan banyak penonton, apakah orang di samping Anda ini adalah manajer misterius yang selama ini terdengar kabarnya? Aktor Jiang, Anda membawa karya baru, Nafas Padang Gurun, untuk berpartisipasi dalam penghargaan naga emas. Apakah ini berarti kembali secara resmi ke dunia perfilman domestik? Itu harus ditanyakan pada manajer saya. Terima kasih atas perhatiannya. Perencanaan karier Jinye tidak akan kami bedakan secara sengaja antara dalam dan luar negeri. Kami akan memutuskan berdasarkan kualitas proyek. Selama cerita dan timnya bagus, dimanapun layak untuk diinvestasikan. Bukankah itu KY? Dia sudah kembali ke Indonesia. Pemenang penghargaan Naga Emas, aktor terbaik Festival Film Internasional Haicheng edisi ini adalah Jiang Jinye, Nafas Padang Gurun. Selamat. Terima kasih kepada Dewan Juri. Terima kasih kepada semua rekan satu tim. Penghargaan ini milik kita semua. Tetapi saat ini, saya paling ingin dan harus berterima kasih kepada satu orang, rekan yang tak tergantikan dalam karier saya, pertemuan terberkahi dalam hidup saya, manajer saya, Nona Ye Ciwan. Itu dia benar-benar kembali. Sudah 5 tahun. Dia masih secantik dulu, bahkan lebih bersinar. Di tempat seperti ini, membuat semua orang tanpa rindu. Tanpa Ye Ciwan, tidak akan ada Jiang Jinye yang berdiri di sini. Dialah yang, saat saya terjatuh ke dasar, tanpa ragu, mengulurkan tangan padaku. Kebijaksanaan dan kepercayaannya membukakan jalan berduri dan menerangi jalan di depan Ye Ciwan. Kehormatan ini selamanya ada separuhnya untukmu. Nona Ye Ciwan, pada momen penting ini, apakah Anda bersedia naik ke panggung untuk berbagi kebahagiaan ini bersama bintang film Jiang kita? Ye Ciwan, orang yang boleh berdiri di sampingmu, hanya aku. Akhirnya kamu mau pulang. Tuan Xie, aku kembali karena pekerjaan. Pekerjaan? Ye Ciwan,
Sudah cukup kamu berulah. Sudah 5 tahun. Marahnya seharusnya sudah reda, kan? Sudah waktunya kamu kembali. Tuan Xie, hubungan kita sudah selesai 5 tahun lalu. Tidak ada yang namanya berulah. Juga tidak ada janji untuk kembali. Jangan bicara marah-marah. Aku tahu. Kamu masih kesal padaku. Ingin membuktikan tanpa aku, kamu juga bisa hidup sukses. Hanya ingin membuatku menyesal. Baik, aku akui, kamu berhasil. Sekarang hidupmu sangat hebat. Aku sudah melihatnya. Xie Hanzhou, untuk terakhir kalinya, aku tidak berulah. Aku juga tidak perlu membuktikan apapun padamu. Sekarang aku punya kehidupan dan karier baru. Dan orang yang kuhargai. Lepaskan. Aku tahu, kamu masih marah soal Bailu itu. Marah karena aku membuatmu teraniaya, menanggung kesalahannya. Bahkan saat nenekmu sakit dan dirawat di rumah sakit, aku masih memarahimu demi dia. Ciwan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu 5 tahun ini. Setiap hari, aku menyesal. Aku sudah putus hubungan dengannya. Dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kamu pulanglah, kita kembali bersama. Aku janji, kali ini aku pasti. Xie Hanzhou, hal-hal itu kamu tidak sebut. Aku hampir lupa. Kamu lupa? Dulu menanggung kesalahan. Itu untuk membalas budimu. Menyelamatkan nenekku 8 tahun lalu, utang budi sudah lunas. Aku melakukannya dengan sukarela. Jadi, kamu juga tidak perlu lagi menyebutkan tentang pengorbanan. Aku bilang sekarang aku sudah punya kehidupan baru. Itu benar. Aku hidup dengan baik. Kamu juga harus melangkah ke depan. Kehidupan baru. Ye Ciwan, perasaan kita selama 8 tahun penuh. Bisakah kamu begitu saja melepaskannya? Ye Ciwan, perasaan kita selama 8 tahun penuh. Kamu bilang bisa lepas begitu saja. Apa mungkin? Apakah semua ini palsu? Xie Hanzhou, selama 8 tahun itu, di matamu, aku ini apa? Bawahan yang patuh dan berguna? Pengganti yang selalu siap dipanggil? Ataukah bayangan yang diam di tempat gelap? Tidak perlu kamu repot-repot mengurusnya. Tapi sekarang, aku hanya ingin menjadi Ye Ciwan. Itu saja. Bukan Ciwan, bukan seperti itu. Aku mengerti. Sekarang aku benar-benar mengerti. Aku tidak akan lagi memperlakukanmu seperti itu. Aku bersumpah. Sudah tidak penting. Aku bilang, aku punya kehidupan baru. Punya orang yang kuhargai. Tuan Xie, tolong jaga sikap. Jangan ganggu aku lagi. Ciwan. Wan. Kenapa lama sekali? Semua orang menunggumu. Wah, Tuan Xie ya? Kebetulan sekali. Sedang bernostalgia dengan Wan-Wanku? Jiang Jinye, urusanku dengannya, bukan urusanmu. Oh ya? Wan, apa dia mengganggumu lagi? Perlu panggil pengawal, aku bawa 4. Semuanya menunggu di luar. Haruskah kita panggil pengawal? Aku bawa 4 orang. Semuanya menunggu di luar. Sudahlah, jangan cari masalah. Kita sudah membicarakan semuanya dengan jelas. Bicarakan dengan jelas. Ye Ciwan, perasaan kita selama 8 tahun. Apakah masih tidak sebanding dengan anak ini yang menemanimu ke luar negeri? Selama 5 tahun. Perasaan ini tidak ditentukan oleh lamanya waktu. Kenal 8 tahun pun bagaimana? Dalam 8 tahun ini, siapa yang memperlakukannya sebagai alat? Dan siapa lagi yang membuatnya menanggung kesalahan wanita lain? Membuatnya dipermalukan di konferensi pers? Kau membuatnya menderita. Dia baru saja bisa bangkit. Atas dasar apa kau lagi muncul di hadapannya? Jinye, sudah. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak tahan melihatnya memperlakukanmu seperti ini. Ye Ciwan, kamu benar-benar merasa dia lebih baik dariku. Dia bahkan tidak berani memberimu status resmi. Sudahlah, kita pulang. Melihat wajahnya, mataku jadi tidak nyaman. Pulang nanti kau harus tiupkan untukku. Baik, ayo pergi. Dulu, orang yang selalu mengutamakanku,
Sekarang, berani di hadapanku. Membela pria lain. Warna ini tidak cocok untukmu. Jangan pakai lagi. Bersihkan. Jangan ganggu efek mencoba. Baik, kita pergi. Ye Jiwan, mengapa kamu begitu picik? Lu hanya ingin menyanyikan sebuah lagu. Bahkan ini pun kau tekan dia. Cepat kembali dan minta maaf padaku. Hanjo, aku sekarang di rumah sakit. Nenekku dia. Ternyata diabaikan, ditinggalkan. Begini rasanya. Ye Jiwan, tunggu saja. Aku akan buktikan padamu. Aku lebih mencintaimu darinya. Wan. Ada apa? Kita sudah menikah selama 2 tahun. Tapi dia bilang aku tidak punya status. Aku akan posting di Weibo. Adakan konferensi pers. Beli trending topik nomor 1. Aku akan beritahu seluruh dunia. Ye Jiwan adalah istri sahku, Jiang Jinye. Kita memang tidak pernah sembunyikan. Hanya kabar itu belum sampai ke dalam negeri saja. Kalau kamu ingin umumkan, maka saat pulang kali ini, tepat untuk adakan pernikahan, kamu mau gaya Tiongkok atau gaya Barat? Sungguh, gaya Tiongkok dan Barat. Aku mau semua. Kalau begitu besok aku buat perencanaan. Adakan yang gaya Tiongkok dulu, dengan mahkota dan jubah pengantin. Lalu adakan pernikahan pulau gaya Barat juga. Jiwan. Saudara-saudara media, hari ini saya ingin menggunakan sumber daya publik. Hanya ingin melakukan satu hal, yaitu kepada Nona Ye Jiwan. Meminta maaf secara terbuka. Jiwan, selama 5 tahun ini, aku menyesal setiap hari. Aku tahu dulu membuatmu menderita kesusahan. Tapi kali ini, aku ingin memberikan semua keberpihakanku dan dukunganku hanya untukmu. Mengapa? Wah, bintang besar. Menghindari kami selama 3 hari, mana uangnya? Tolong, beri aku 2 hari lagi. Wah, ini bukan si Yoshi. Beruntun di depan umum untuk minta balikan. Menghadiahkan 30% saham. Sekalipun si media ini buruk, unta yang kurus pun masih lebih besar dari kuda. 30% juga bukan uang sedikit. 30% saham. Semuanya diberikan kepada Ye Jiwan. Dulu saat mengejar aku, dia tidak pernah semurah hati ini. Dulu, bukankah kamu adalah cinta sejati Xie Hanzhou? Kenapa sekarang jadi seperti ini? Aku peringatkan kamu, kalau besok masih belum bayar, nanti kami tidak akan segan lagi. Ayo pergi. Ye Jiwan, dengan apa hakmu? Apa yang tidak bisa aku dapatkan? Kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Wow. Terima dia. Kamu bangun. Aku dan Jiang Jinye sudah menikah 2 tahun, hubungan kami sangat stabil. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Harap jaga sopan santun. Rupanya selama 5 tahun ini, hanya aku yang terperangkap di masa lalu. Menikah? Saham? Hahaha. Ye Jiwan? Dulu kamu hanyalah bayanganku. Mengapa sekarang kamu memiliki segalanya? Apakah si Yoshie ini secara terbuka menjadi pelakor? Jiang Jinye? Kamu, Ye Jiwan. Pergi ketiga. Jiwan, kamu baik-baik saja. Kamu menghindar apa? Lepaskan. Wenche. Tahan dia. Luka tidak? Tangannya? Dia menyentuhmu di mana? Aku baik-baik saja. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Kamu membuatku takut. Aku benar-benar baik-baik saja. Jiwan,
Aku bahkan tidak punya hak untuk menahan pisau untukmu lagi. Kamu juga tidak pernah membutuhkan. Aku menjadi pahlawan untuk menyelamatkanmu. Ye Ciwan, kamu merebut segalanya dariku. Kamu akan mati dengan buruk. Jangan dengarkan. Aku tidak pernah merebut barangmu. Segala yang kamu miliki sekarang adalah pilihanmu sendiri. Semua yang kamu alami sekarang adalah pilihanmu sendiri. Kalau bukan karena pilihanku, karena kamu, mengapa Hanzo meninggalkanku? Mengapa aku diblokir? Mengapa aku punya hutang menumpuk? Bailu, kamu diduga melukai orang dengan pisau. Kamu ditangkap. Kamu diblokir. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ciwan. Xie Hanzo, kamu pikir kamu bersih? Xie Media menghindari pajak, kontrak ganda, pencucian uang. Semua buktinya ada padaku. Kalau aku sengsara, kalian semua jangan harap bisa bahagia. Kamu mengada-ada. Tuan Si, Anda juga ikut kami sebentar. Ciwan, bukan. Ciwan. Ayo kita pulang. Semuanya sudah berakhir. Ayo kita pulang. Wan, terima kasih sudah mau mendekatiku. Memberiku kesempatan untuk berdiri di sampingmu dengan sah. Aku akan menggunakan sisa hidupku setiap hari untuk mencintaimu, melindungimu. Ye Ciwan, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.